Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan publik setelah mengalami pelemahan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan sempat menyentuh level yang membuat banyak pelaku pasar dan masyarakat merasa was-was akan arah pergerakan ekonomi ke depan. Fenomena ini bukan sekadar angka di layar ekonomi atau data statistik yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, melainkan cerminan nyata dari tekanan besar yang datang secara bersamaan, baik dari faktor global maupun dinamika dalam negeri yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Melemahnya rupiah seringkali langsung memicu berbagai spekulasi, mulai dari kekhawatiran akan potensi krisis ekonomi, meningkatnya beban utang luar negeri, hingga bayang-bayang kondisi masa lalu yang pernah meninggalkan trauma ekonomi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dalam situasi seperti ini, wajar jika publik menjadi lebih sensitif terhadap setiap perubahan nilai tukar, karena dampaknya bisa menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Menariknya, setiap kali dolar menguat secara signifikan, perhatian publik seakan langsung tertuju pada isu ini, seolah-olah nilai tukar menjadi indikator utama yang paling mudah dipahami untuk menilai kondisi ekonomi negara. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, pergerakan rupiah sangat dipengaruhi oleh banyak variabel kompleks, seperti kebijakan suku bunga global, pergerakan arus modal asing, stabilitas politik dan ekonomi internasional, hingga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Dalam pandangan saya, kecenderungan masyarakat yang langsung mengaitkan pelemahan rupiah dengan kondisi ekonomi yang buruk sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat, karena nilai tukar lebih mencerminkan persepsi pasar yang dinamis dibandingkan kondisi real yang terjadi saat ini. Di sisi lain, derasnya arus informasi di era digital justru menjadi pedang bermata dua. Informasi tentang melemahnya rupiah bisa menyebar dengan sangat cepat, tetapi tidak semuanya disertai dengan penjelasan yang utuh dan mendalam. Hal ini seringkali memunculkan kekhawatiran yang berlebihan di tengah masyarakat, bahkan sebelum mereka benar-benar memahami akar permasalahannya. Menurut saya, inilah tantangan terbesar saat ini, bukan hanya menghadapi tekanan ekonomi itu sendiri, tetapi juga mengelola persepsi publik agar tetap rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan atau terlalu dilebih-lebihkan. Dalam konteks ini, edukasi ekonomi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah kondisi ini hanya bersifat sementara sebagai bagian dari siklus ekonomi global yang memang naik turun, atau justru menjadi sinyal bahwa ada tekanan yang lebih dalam dan berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Pertanyaan ini sangat wajar, mengingat sejarah menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar bisa menjadi indikator awal dari perubahan ekonomi yang lebih besar. Namun di sisi lain, tidak semua pelemahan rupiah harus diartikan sebagai tanda krisis. Dalam pandangan saya, penting untuk melihat konteks secara menyeluruh, termasuk bagaimana respons pemerintah dan otoritas keuangan dalam menghadapi situasi ini. Tidak sedikit pula yang merasa bingung, karena di satu sisi aktivitas ekonomi terlihat masih berjalan, berbagai sektor usaha tetap beroperasi, dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya melemah. Namun di sisi lain, nilai tukar justru menunjukkan tekanan yang cukup signifikan. Kondisi ini seakan menciptakan dua realitas yang berbeda, antara apa yang terlihat di permukaan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam mekanisme pasar keuangan. Dalam pandangan saya, perbedaan ini justru menunjukkan bahwa ekonomi modern semakin kompleks, di mana faktor eksternal bisa memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan melebihi faktor domestik dalam jangka pendek. Pada akhirnya, situasi ini menjadi pengingat bahwa nilai tukar rupiah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor global dan domestik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, membahas pelemahan rupiah bukan hanya soal angka atau ekonomi semata, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dinamika dunia yang terus berubah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan saya, semakin kita mampu melihat persoalan ini secara lebih luas dan mendalam, semakin kita bisa bersikap tenang, tidak mudah panik, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan dampak dari perubahan ekonomi tersebut. Salah satu faktor utama yang mendorong penguatan dolar adalah ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah yang hingga kini masih menjadi pusat perhatian dunia. Konflik yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik regional, tetapi juga memicu ketidakpastian yang luas di pasar global.
Ketika situasi dunia menjadi tidak menentu, pelaku pasar cenderung bersikap lebih berhati-hati dan mencari aset yang dianggap paling aman untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Dalam kondisi seperti ini, dolar Amerika Serikat hampir selalu menjadi tempat berlindung utama bagi investor global. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat tajam yang pada akhirnya memperkuat nilai mata uang tersebut terhadap banyak mata uang lain, termasuk rupiah. Dalam opini saya, ini menunjukkan bahwa dominasi dolar bukan hanya soal kekuatan ekonomi Amerika, tetapi juga soal kepercayaan dunia yang belum tergantikan. Kenaikan harga minyak dunia menjadi dampak langsung dari konflik tersebut, dan efeknya sangat terasa bagi negara-negara yang masih bergantung pada impor energi seperti Indonesia. Ketika harga minyak melonjak, otomatis biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri juga meningkat. Karena transaksi minyak menggunakan dolar, maka kebutuhan Indonesia terhadap mata uang tersebut ikut meningkat secara signifikan. Hal ini menciptakan tekanan tambahan terhadap rupiah karena permintaan dolar naik lebih cepat dibandingkan ketersediaannya di dalam negeri. Jika dianalogikan, kondisi ini seperti seseorang yang harus membeli barang dengan harga yang terus naik menggunakan mata uang yang nilainya justru melemah. Menurut saya, situasi ini menjadi pengingat penting bahwa ketahanan energi nasional memiliki kaitan erat dengan stabilitas nilai tukar. Tidak berhenti di situ, lonjakan harga minyak juga memicu efek berantai ke berbagai sektor ekonomi lainnya, yang pada akhirnya memperbesar tekanan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Biaya distribusi barang meningkat karena harga bahan bakar naik, yang kemudian berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok di pasar. Industri yang bergantung pada energi juga harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi, dan dalam banyak kasus, beban tersebut akan diteruskan kepada konsumen. Kondisi ini berpotensi mendorong inflasi yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dalam pandangan saya, inilah bagian yang paling terasa bagi masyarakat luas, karena dampaknya tidak lagi abstrak, melainkan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari, dari harga bahan makanan hingga ongkos transportasi. Selain faktor energi dan inflasi, ketegangan geopolitik juga berdampak besar terhadap pergerakan arus modal global. Dalam situasi yang tidak pasti, investor cenderung menarik dananya dari negara berkembang yang dianggap memiliki resiko lebih tinggi, lalu memindahkannya ke negara maju seperti Amerika Serikat yang dinilai lebih stabil. Fenomena ini dikenal sebagai capital outflow dan dampaknya sangat signifikan bagi negara seperti Indonesia. Ketika dana asing keluar dari pasar domestik, ketersediaan dolar di dalam negeri berkurang, sementara kebutuhan terhadap dolar tetap tinggi atau bahkan meningkat. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian menekan nilai tukar rupiah semakin dalam. Dalam opini saya, kondisi ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar keuangan terhadap sentimen global, bahkan terkadang lebih dipengaruhi oleh persepsi daripada kondisi real di lapangan. Lebih jauh lagi, penguatan dolar juga diperkuat oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri, terutama terkait suku bunga yang relatif tinggi. Suku bunga yang tinggi membuat aset-aset keuangan di Amerika menjadi lebih menarik bagi investor global, sehingga arus modal semakin banyak mengalir ke sana. Hal ini semakin memperkuat posisi dolar di pasar internasional. Jika digabungkan dengan faktor geopolitik dan kenaikan harga minyak, maka tekanan terhadap mata uang negara berkembang menjadi semakin besar. Dalam pandangan saya, kombinasi berbagai faktor ini menciptakan situasi yang cukup kompleks, di mana pelemahan rupiah tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu penyebab, melainkan hasil dari interaksi banyak variabel sekaligus. Pada akhirnya, kombinasi antara konflik geopolitik, lonjakan harga minyak, pergeseran arus modal, serta kebijakan ekonomi global menciptakan tekanan yang sangat kuat terhadap nilai tukar rupiah. Situasi ini menunjukkan bahwa pergerakan dolar tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu menjadi bagian dari dinamika ekonomi global yang saling terhubung. Dalam opini saya, memahami hubungan sebab akibat ini sangat penting agar kita tidak melihat pelemahan rupiah sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita bisa melihat bahwa kondisi ini merupakan bagian dari siklus dan dinamika global yang memang sulit dihindari, namun tetap bisa diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan kesiapan ekonomi yang kuat. Selain faktor global yang cukup dominan, meningkatnya permintaan dolar di dalam negeri juga menjadi penyebab penting yang seringkali luput dari perhatian masyarakat luas. Banyak perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban utang luar negeri yang harus dibayar dalam mata uang dolar, sehingga ketika jatuh tempo tiba, permintaan terhadap dolar otomatis meningkat. Hal ini menjadi semakin terasa ketika jumlah pembayaran yang harus dilakukan cukup besar dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan tersebut tidak selalu memiliki cadangan dolar yang cukup, sehingga harus membeli dari pasar, yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Dalam opini saya, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan yang terlalu bergantung pada mata uang asing bisa menjadi resiko tersendiri bagi stabilitas ekonomi. Tidak hanya dari sektor korporasi, kebutuhan dolar juga meningkat karena aktivitas investor asing yang melakukan repatriasi keuntungan atau penarikan dana dari pasar domestik. Ketika investor asing memutuskan untuk menarik investasinya, mereka akan menukarkan aset rupiah menjadi dolar sebelum dibawa keluar dari Indonesia. Proses ini secara langsung meningkatkan permintaan dolar dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Fenomena ini sering terjadi ketika kondisi global sedang tidak stabil atau ketika negara lain menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Menurut saya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa aliran modal asing masih sangat dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek. Selain itu, faktor musiman juga turut memainkan peran dalam meningkatnya permintaan dolar. Misalnya, kebutuhan impor barang menjelang periode tertentu seperti hari besar atau peningkatan aktivitas industri seringkali membuat permintaan valuta asing meningkat. Bahkan, kegiatan seperti perjalanan ibadah ke luar negeri, termasuk haji dan umroh, juga turut menyumbang kenaikan permintaan dolar dalam periode tertentu. Meskipun terlihat sederhana, akumulasi dari berbagai kebutuhan ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan nilai tukar. Dalam pandangan saya, faktor-faktor kecil seperti ini seringkali dianggap sepele, padahal jika terjadi secara bersamaan, efeknya bisa cukup besar. Lebih lanjut, ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan dolar di dalam negeri menjadi inti dari permasalahan ini. Ketika permintaan terus meningkat, sementara pasokan terbatas, nilai tukar rupiah cenderung melemah. Kondisi ini diperparah jika tidak diimbangi dengan masuknya devisa dari ekspor atau investasi asing yang cukup besar. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap rupiah menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Menurut saya, inilah yang membuat stabilitas nilai tukar menjadi tantangan yang kompleks karena melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Pada akhirnya, meningkatnya permintaan dolar di dalam negeri menciptakan tekanan tambahan yang memperburuk pelemahan rupiah yang sudah dipengaruhi oleh faktor global. Kombinasi antara kewajiban utang luar negeri, pergerakan investor asing, kebutuhan impor hingga faktor musiman membentuk sebuah siklus yang terus berulang. Dalam opini saya, memahami faktor domestik ini sama pentingnya dengan memahami faktor global, karena keduanya saling melengkapi dalam menentukan arah pergerakan nilai tukar. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, kita bisa melihat bahwa pelemahan rupiah bukan hanya akibat tekanan dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di dalam negeri itu sendiri. Dampak dari menguatnya dolar terhadap kehidupan masyarakat tidak bisa dianggap sepele, karena efeknya menjalar ke berbagai aspek ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, bahkan hingga ke hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian. Salah satu dampak paling nyata adalah kenaikan harga barang impor, mulai dari bahan baku industri, elektronik, hingga produk konsumsi sehari-hari yang sebagian masih bergantung pada pasokan luar negeri. Ketika nilai dolar naik, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli barang dari luar negeri, dan dalam banyak kasus, kenaikan biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Akibatnya, harga barang di pasaran ikut meningkat secara bertahap, meskipun masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa penyebab utamanya berasal dari pergerakan nilai tukar. Dalam opini saya, inilah yang membuat isu dolar terasa seperti efek senyap, tidak langsung terasa sekaligus, tetapi perlahan-lahan menggerus kondisi keuangan masyarakat. Tidak hanya barang impor, sektor energi juga menjadi salah satu yang paling terdampak dan memiliki pengaruh besar terhadap sektor lainnya. Harga bahan bakar yang berkaitan erat dengan harga minyak dunia berpotensi mengalami penyesuaian, terutama jika tekanan terhadap rupiah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ketika biaya energi meningkat, maka biaya operasional di berbagai sektor ikut naik, mulai dari transportasi, distribusi barang, hingga sektor industri. Efek berantai ini kemudian mendorong kenaikan harga dan jasa secara lebih luas, yang pada akhirnya memicu inflasi. Jika inflasi terus meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka daya beli akan menurun. Menurut saya, inilah titik paling sensitif dalam kondisi ekonomi, karena ketika daya beli masyarakat melemah, roda perekonomian juga ikut melambat.
Dunia usaha pun tidak luput dari tekanan akibat menguatnya dolar. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi lonjakan biaya produksi yang cukup signifikan. Sementara di sisi lain, mereka tidak selalu memiliki ruang untuk menaikkan harga jual karena harus mempertahankan daya saing dan mempertimbangkan kemampuan beli konsumen. Akibatnya, banyak perusahaan berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus mencari cara untuk tetap bertahan, seperti melakukan efisiensi operasional, mengurangi biaya, atau bahkan menunda ekspansi bisnis. Dalam beberapa kasus, langkah efisiensi ini bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja, yang pada akhirnya menambah tekanan sosial di masyarakat. Dalam pandangan saya, inilah bukti bahwa fluktuasi nilai tukar tidak hanya berdampak pada angka ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata terhadap stabilitas sosial. Di sisi lain, penguatan dolar sebenarnya juga membuka peluang bagi sektor tertentu, terutama bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Ketika dolar menguat, produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional karena harganya relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri. Hal ini berpotensi meningkatkan volume ekspor dan mendatangkan lebih banyak devisa ke dalam negeri. Namun, peluang ini tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama jika industri tersebut masih sangat bergantung pada bahan baku impor yang juga mengalami kenaikan harga. Dalam opini saya, kondisi ini menunjukkan bahwa keuntungan dari dolar yang kuat tidak otomatis dirasakan oleh semua pihak, melainkan sangat bergantung pada struktur dan kesiapan masing-masing sektor. Selain itu, dampak psikologis juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Ketika masyarakat terus-menerus mendengar bahwa dolar naik dan rupiah melemah, muncul kecenderungan untuk merasa khawatir atau bahkan panik yang kemudian mempengaruhi perilaku ekonomi, seperti menunda belanja atau justru melakukan pembelian secara berlebihan karena takut harga akan terus naik. Reaksi seperti ini bisa memperburuk kondisi ekonomi jika terjadi secara masif. Menurut saya, stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan angka, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap kondisi yang ada. Jika kepercayaan ini terganggu, maka dampaknya bisa lebih luas dari yang diperkirakan. Pada akhirnya, dampak dari naiknya dolar menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara nilai tukar dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga kondisi lapangan kerja dan stabilitas usaha. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa isu ekonomi makro bukanlah sesuatu yang jauh dan abstrak, melainkan bagian dari realitas yang kita hadapi setiap hari. Dalam pandangan saya, memahami dampak ini secara menyeluruh sangat penting, agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terkena dampak, tetapi juga bisa lebih siap dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik, kita bisa melihat bahwa di balik tantangan yang ada, selalu terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Di tengah tekanan yang terus berlangsung, pemerintah dan Bank Indonesia tidak tinggal diam dan mulai mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak melemah lebih dalam. Salah satu kebijakan yang paling sering digunakan adalah menaikkan suku bunga acuan, dengan tujuan menarik kembali minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketika suku bunga meningkat, instrumen keuangan seperti obligasi dan deposito menjadi lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong masuknya kembali aliran dana asing yang sebelumnya keluar, sekaligus menahan dana domestik agar tidak berpindah ke luar negeri. Selain itu, intervensi langsung di pasar valuta asing juga dilakukan dengan menjual cadangan devisa untuk menstabilkan pergerakan rupiah agar tidak terlalu bergejolak. Dalam opini saya, langkah-langkah ini merupakan pertahanan lini depan yang penting untuk menjaga kepercayaan pasar, meskipun sifatnya lebih kepada penahan tekanan jangka pendek. Tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter, pemerintah juga mengambil langkah dari sisi kebijakan fiskal dan struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Salah satu upaya yang cukup signifikan adalah mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebagian hasil devisa ekspornya di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan dolar di pasar domestik sehingga dapat membantu menyeimbangkan permintaan yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor, hilirisasi sumber daya alam, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor, terutama di sektor energi dan bahan baku industri. Dalam pandangan saya, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai fokus tidak hanya pada memadamkan api, tetapi juga memperkuat fondasi agar kebakaran yang sama tidak mudah terulang di masa depan.
Namun demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Selama konflik geopolitik belum mereda, harga minyak dunia masih tinggi dan kebijakan suku bunga di negara maju seperti Amerika Serikat tetap berada pada level tinggi, maka tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar masih akan berlanjut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena kebijakan dalam negeri seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang jauh lebih besar. Menurut saya, disinilah letak kompleksitas pengelolaan ekonomi modern, di mana kebijakan nasional harus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang tidak bisa dikendalikan secara langsung. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi ujian nyata bagi ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Apakah fundamental ekonomi seperti cadangan devisa, neraca perdagangan, dan stabilitas sektor keuangan cukup kuat untuk menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi? Atau justru masih terdapat celah yang membuat ekonomi mudah terguncang oleh faktor eksternal? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. Dalam opini saya, situasi seperti ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan pembenahan yang lebih serius dan menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan industri dalam negeri, hingga pembangunan kemandirian ekonomi yang lebih kokoh. Lebih jauh lagi, peran masyarakat dan pelaku usaha juga tidak kalah penting dalam menghadapi situasi ini. Dunia usaha dituntut untuk lebih adaptif, misalnya dengan mencari sumber bahan baku alternatif, meningkatkan efisiensi atau memperluas pasar ekspor. Sementara itu, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan, mengingat potensi kenaikan harga yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam pandangan saya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadapi tekanan ekonomi seperti ini, karena tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Pada akhirnya, pelemahan rupiah dan menguatnya dolar bukanlah sekadar persoalan jangka pendek yang bisa diselesaikan dengan satu atau dua kebijakan saja, melainkan fenomena kompleks yang merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor global dan domestik. Dalam opini saya, kunci utama dalam menghadapi kondisi ini adalah keseimbangan antara kebijakan yang tepat, kepercayaan pasar, serta kesiapan seluruh elemen bangsa untuk beradaptasi dengan perubahan. Jika semua pihak mampu bergerak selaras, maka tekanan yang ada tidak hanya bisa diatasi, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan tahan terhadap guncangan di masa depan.